Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Jemberan, saya Vika, mahasiswa KKN Universitas Vidya Dharma Klaten, Fakultas Ekonomi Manajemen. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana memulai bisnis baru di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi sebagian besar pengusaha, khususnya UMKM. Sejak Maret 2020, banyak bisnis-bisnis kecil hingga besar kesulitan dan tidak sedikit yang harus gulung tikar atau melakukan PHK terhadap karyawannya. Pandemi telah membuat pelaku usaha harus beradaptasi terhadap perubahan proses bisnis yang kini semakin meminimalisir kontak langsung. Hampir semua proses bisnis, mulai dari distribusi, marketing, hingga kerjasama dengan pihak lain menjadi berubah dan harus mengikuti protokol kesehatan. Memulai bisnis di masa pandemi bukanlah hal yang mudah. Tentunya banyak sekali tantangan yang dihadapi. Patut ditanamkan sebenarnya bukan mengenai kapan memulai bisnis, melainkan berapa lama bisnis tersebut bisa dipertahankan. Oleh sebab itu, tidak ada masalah jika memutuskan untuk memulai bisnis saat pandemi. Memulai bisnis di tengah pandemi dengan modal minim, antara lain, pertama, cari bisnis potensial. Bisnis apa yang masih potensial di tengah penurunan daya beli dan pandemi yang membuat orang membatasi aktivitas di luar rumah? Jenis bisnis yang bisa dipertimbangkan antara lain, pertama, bisnis sektor kuliner. Kuliner merupakan salah satu ide bisnis di masa pandemi yang terus mengalami kemajuan. Terlebih lagi bagi mereka yang memiliki hobi memasak, dapat memulai membuka jasa catering harian, frozen food, hingga makanan sehari-hari yang dijual di rumah. Kedua, bisnis sektor healthcare. Sekarang ini permintaan pasar terhadap produk-produk kesehatan sangat tinggi. Bahkan banyak pelanggan yang kesulitan untuk mendapatkan produk kesehatan tersebut, sehingga kehadiran bisnis produk kesehatan seperti masker, disinfektan, hand sanitizer, face shield, vitamin, dan lainnya ini sangat dibutuhkan dan berpotensi menguntungkan. Ketiga, bisnis pakaian rumahan. Bisnis home dress seperti gamis rumahan, daster, dan piyama laris manis selama pandemi. Banyak menghabiskan waktu di rumah membuat banyak kaum hawa membutuhkan baju rumahan lebih banyak. Keempat, jasa guru privat. Dengan beralihnya pembelajaran di sekolah menjadi pembelajaran jarak jauh, pasar untuk bimbingan belajar online cenderung tumbuh. Hal ini didorong banyak orang tua yang membutuhkan bantuan agar anak-anak mereka bisa menyelesaikan pekerjaan rumah dan menyelesaikan pelajaran mereka. Ada juga untuk siswa tingkat atas yang membutuhkan bantuan tambahan untuk tetap fokus dan memahami materi pelajaran mereka. Kedua, pilih yang ringan modal. Memulai bisnis di tengah pandemi tidak harus langsung memakan modal besar. Sesuaikan kebutuhan modal dengan kondisi sekarang ini. Sebagai contoh, apabila mengalami penurunan pendapatan cukup drastis akibat pandemi dan uang tabungan mulai terpakai untuk menutup kebutuhan sehari-hari, pastikan tetap bijak memutuskan pemakaian dana tabungan untuk modal bisnis. Lebih amannya, mulailah bisnis perlahan saja dengan modal seminim mungkin. Ketiga, jalankan yang paling memungkinkan. Dengan kondisi pandemi yang masih membatasi banyak aktivitas masyarakat, pilih bisnis yang paling memungkinkan untuk dijalankan di tengah situasi seperti ini. Apabila masih memiliki pekerjaan tetap dan usaha tersebut hanya sebatas side hustle atau kerja sampingan, buatlah pengaturan waktu yang baik supaya pekerjaan utama tidak sampai terganggu. Sebaliknya, apabila memang sudah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, atau dirumahkan sampai batas yang belum pasti, sehingga memiliki keleluasaan waktu untuk menjalankan usaha baru secara lebih fokus. Keempat, optimalkan media sosial dan word of mouth marketing. Adalah hal wajib bagi pemilik bisnis online untuk memanfaatkan media sosial sebagai kanal marketing. Mengingat masyarakat Indonesia memang merupakan masyarakat yang aktif di jejaring sosial, jangan sungkan mempromosikan bisnis di akun media sosial. Dengan menawarkan produk berkualitas dan layanan yang baik, kelak bisa terbantu dari promosi mulut ke mulut alias word of mouth marketing. Kelima, ekspansi perlahan sesuai perkembangan bisnis.
Kadangkala, para pemula dalam dunia bisnis tergesa-gesa ingin membesarkan bisnis dengan menggelontorkan modal banyak. Di tengah kondisi pandemi yang membuat perekonomian menurun seperti sekarang, semua langkah ekspansi bisnis perlu dihitung lebih cermat dan tidak bisa ditempuh tergesa-gesa. Lebih baik bermain aman dengan menerapkan prinsip efisiensi. Semua strategi bisnis perlu dijalankan dengan mengoptimalkan modal yang ada untuk mendapatkan cuan atau keuntungan maksimal. Keenam, terbuka dengan kritik dan saran. Dalam menjalankan bisnis, kehadiran kritik dan saran bisa jadi faktor yang menguntungkan. Dengan terbuka terhadap kritik dan saran dari pelanggan, maka akan lebih mudah mengetahui tentang kekurangan dan kelebihan atas bisnis yang dijalani. Namun perlu diingat, tidak semua kritik dan saran bisa diaplikasikan terhadap bisnis yang dijalani. Pilih dan tentukan dengan cermat hal apa saja yang sesuai dengan jenis bisnis. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.